Tuhan adalah Bapakku. Ku berdoa surga terbuka, mujizatnya nyata, kuasanya tak pernah berubah, kasihnya selalu sempurna. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Saat aku berdoa dalam nama Yesus, kuasanya bekerja dalam nama Yesus. Aku disembuhkan, aku diberkati, aku terima mujizat dalam nama Yesus. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan Kau sendiri, Yesus
Halo Shalom, senang sekali saya bisa kembali melayani Anda dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan bicara tentang iman dan kelakuan tidak sejalan. Beberapa orang yang saya temui begitu rohani, kelihatan begitu agamawi. Kalau ketemu bahasanya, puji Tuhan pastor, praise the Lord, haleluya. Tapi ketika saya dengar dari pasangannya, ternyata di rumah tangga perkataannya kotor, kasar, bisa memukul, dan lain sebagainya. Kok beda? Sampai kayaknya nggak connect gitu. Gimana kok bisa yang kelihatan begitu rohani, kelakuannya berbeda? Ada lagi anak-anak Tuhan yang kita tahu mereka pelayanan sungguh-sungguh, punya kedudukan di tengah jemaat. Tapi saya dengar perlakuannya terhadap pegawainya tidak baik, perkataannya tidak baik, suka sumpah serapah, dan masih banyak lagi. Ngakunya anak Tuhan tapi hutang di mana-mana. Ngakunya pelayanan tapi nggak jaga kekudusan. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang mengaku mereka pelayanan, mereka anak Tuhan, tapi hidupnya nggak jadi kesaksian. Dan iman dan kelakuan yang nggak sejalan ini nggak boleh dibiarkan. Kita harus koreksi diri kita masing-masing. Roma 12 ayat 2 berkata gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita memang hidup di dunia, tapi kita nggak boleh punya kelakuan seperti orang dunia. Firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sering orang bilang gini, kan kita masih nginjak bumi, kita masih hidup dalam daging. Tapi firman Tuhan bilang kita nggak boleh jadi serupa dengan dunia ini. Sebagai anak Tuhan harusnya kita ngerti bahwa kita harus dipimpin oleh prinsip firman Allah, bukan apa kata dunia. Justru orang-orang yang belum kenal Tuhan, mereka punya ekspektasi sama orang Kristen bahwa harusnya orang Kristen itu baik. Harusnya orang Kristen itu jadi teladan. Justru orang dunia akan bingung ketika mereka lihat orang Kristen nggak jadi kesaksian. Sama lu sama gua bro, gitu. Yang orang dunia nggak kenal Tuhan, mereka nggak ngerti kebenaran. Mereka punya simpanan, punya istri kedua, ketiga gitu. Mereka main gila. Nah yang temen orang Kristen juga melakukan yang sama. Nggak beda kita bro, katanya gitu. Justru ini yang membuat dunia bingung. Ketika orang Kristen nggak jadi teladan. Mungkin ada beberapa orang Kristen yang bilang gini, berat ya jadi orang Kristen. Kita dituntut, harus begini, harus begitu. Pasti kita semua tahu bahwa orang Kristen itu seringkali dihakimi. Kok Kristen kayak gitu? Gitu. Kenapa begitu? Karena kekristenan merupakan gambaran akan Kristus. Kekristenan bukan agama. The Christians are the Jesus follower. Orang tahu bahwa orang Kristen adalah pengikut Kristus. Dan mereka punya ekspektasi yang tinggi sama orang Kristen bahwa harusnya pengikut Kristus seperti Kristus. Berapa banyak dari kita yang mengaku kita Kristen, pengikut Kristus, tapi kita nggak hidup seperti Yesus. Saya sampai hari ini masih terus belajar dan saya rindu setiap kita juga terus belajar untuk terus menjadi sama seperti Kristus. Amin. Pertanyaannya hari ini adalah apakah hidup kita dipimpin oleh firman Allah atau prinsip dunia? Kalau kita nggak ada bedanya sama orang dunia, mereka kawin cerai, kita juga begitu. Kalau kita lihat orang dunia saling menipu, saling menjahati, lalu orang Kristen juga begitu. Ada yang salah dengan kekristenan kita. Karena harusnya kita tampil beda. Harusnya hidup kita jadi teladan. Harusnya kita jadi berkat, kita jadi terang. Kita jadi jawaban buat dunia. Bukannya malah hidup seperti mereka. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Harusnya firman Allah mengubahkan cara berpikir kita sehingga hidup kita juga berubah. Ketika firman Allah, kehendak Allah yang jadi prinsip dasar dalam kehidupan kita, kalau kita dipimpin oleh kehendak Allah dan firman Allah, kita akan selalu memikirkan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Kita akan memastikan hidup kita berkenan sama Tuhan. 2 Korintus 2 ayat 14 berkata gini, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kekristenan bicara soal hidup kita membawa keharuman pengenalan akan Kristus
di mana-mana. Begitu kita kenalan sama orang, mereka lihat kita baik, mereka tanya, kamu orang Kristen ya? Ketika kita nggak ngomong jorok, kita jujur, kita jadi teladan, mereka punya ekspektasi, kamu Kristen ya? Gak banyak hari-hari ini orang yang percaya lagi sama orang Kristen, karena kekristenan jadi agama, bukan lagi jadi cerminan gaya hidup pengikut Kristus. Apakah hari ini hidup kita membawa keharuman pengenalan akan Kristus kemana-mana? Mari kita introspeksi diri. Apakah iman sama kelakuan kita sejalan? Kalau kita ngaku kita orang percaya, tapi kita masih sering memungkiri iman kita. Kita masih percaya tahayul, kita masih mengandalkan orang-orang pintar, hal-hal gaib. Kita masih percaya show, bintang. Bukannya mempercayai Tuhan, berarti iman dan kelakuan kita belum sejalan. Kalau kita bilang kita pengikut Kristus, tapi kita masih bisa jahat sama orang, fitnah orang. Kalau kita masih suka berkelahi karena uang, karena jabatan, berarti kita punya kelakuan sama iman belum sejalan. Hidup kita harusnya membawa keharuman pengenalan akan Kristus. Harusnya begitu orang lihat hidup kita berubah. Yang tadinya kita suka mabuk-mabukan, kita udah gak mau mabuk-mabukan. Dulu kita suka tipu orang, sekarang kita udah gak nipu orang. Dulu kita kasar sama istri kita, sekarang kita gak kasar lagi. Kita sayang sama pasangan kita. Dulu kita mungkin gak tunduk sama suami, sekarang kita tunduk sama suami. Kita hormat, respect sama suami kita. Kalau dulu kita sebagai orang tua gak jadi teladan buat anak, selalu bertengkar. Sekarang kita bisa berubah dan suami istri rukun dan jadi teladan buat anak cucunya. Harusnya ada perubahan hidup yang baik sehingga ada keharuman pengenalan akan Kristus dalam hidup kita. Kalau dulu kita suka nonton video porno, kalau dulu kita suka judi, kalau dulu kita suka ngomong kotor, dulu kita suka nyontek, suka bully orang lain, tapi sejak kita kenal Kristus, kita mengalami pembaharuan akal budi karena kebenaran firman, karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, kita berubah. Dan orang bisa lihat perubahan yang baik dalam hidup kita berhenti berbuat dosa, nama Kristus harum dalam hidup kita. Sebagai Kristen kita harus tahu ekspektasi orang kepada kita adalah hidup kita harusnya jadi berkat. Karena kekristenan punya standar yang tinggi, karena orang tahu Yesus adalah figur yang baik. Kristus menempatkan standar yang sangat tinggi di dunia, yaitu kasih. Ketika Yesus disalib mengorbankan dirinya, mati buat kita semua. Standar yang sangat tinggi telah diletakkan bagaimana kita harus hidup seperti Kristus. Menjadi teladan sebagai orang percaya. Jangan bilang, berat Kak Heni jadi pengikut Kristus, berat. Enggak, justru indah. Ketika kita punya satu teladan bahwa kalau Yesus bisa, saya juga bisa. Kalau Yesus bisa tidak berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat, kita juga bisa. Kalau Yesus gak menghakimi, kita juga bisa. Kita gak perlu menghakimi. Hidup sebagai pengikut Kristus sebenarnya sebuah tantangan. Karena kita berada di tengah-tengah dunia yang kebanyakan orang tidak percaya. Kita minoritas. Tapi Yesus bilang gini, barang siapa ingin mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, pikul salibnya dan ikut aku. Jangan punya ekspektasi jadi Kristen itu mudah, tapi penuh tantangan, tapi bersama dengan Tuhan kita bisa. Gak ada yang mudah mengikut Kristus. Jangan jadi Kristen gampangan yang pengennya yang gampang-gampang aja gitu. Justru ada ujian kepada iman kita. Saya berdoa agar setiap kita gak saling menghakimi, tapi kita lihat kebenaran firman ini bahwa harusnya kita jadi teladan bagi dunia. Hidup kita bukan dipimpin sama prinsip dunia. Kalau orang lain cerai itu biasa, tapi bagi kita harus memperjuangkan pernikahan kita. Bahwa kalau orang dijahati, mereka balas dengan kejahatan. Kita harus belajar mengasihi musuh dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau bagi orang dunia kumpul kebo itu biasa, kita harus pegang prinsip firman Tuhan kekudusan. Kita gak boleh tinggal serumah sampai kita nikah dan diberkati oleh hamba Tuhan. Berdoa supaya setiap kita berani ngambil keputusan, enggak, hidup saya harus jadi berkat. Saya harus ikut teladan Yesus, saya gak boleh ikut prinsip dunia. Hari ini, apakah hidupmu dipimpin oleh prinsip dunia atau firman Allah?
Apakah kita hari ini mau sungguh-sungguh jadi pengikut Kristus yang membawa keharuman pengenalan akan Kristus kemana-mana? Kalau Anda rindu hidupmu bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan, mari belajar apa sih yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jangan cari hidup yang nyaman-nyaman aja. Seringkali gini, kita berusaha fit in, diterima sama lingkungan kita, sehingga kita berusaha blend in seperti bungalon. Kita berusaha jadi sama kayak mereka, sewarna dengan mereka. Well, hidup jadi orang percaya, kita gak perlu menghakimi siapa-siapa, tapi kita perlu jadi teladan, jadi terang di tengah-tengah mereka. Saya pernah bekerja, waktu saya masih kuliah, saya kerja di salah satu fast food namanya Nandos. Teman-teman saya orang dunia di tempat kerja. Tiap hari mereka ngomong jorok. Ngomong jorok kudu lancar banget. Kayaknya tiap menit mereka ngomong jorok gitu. Dan karena saya sendiri satu-satunya orang Kristen di situ dan saya nggak ngomong jorok, mereka bully saya. Mereka sempat bully saya, ngata-ngatain saya dengan bahasa kotor. Tapi saya tenang aja. Dan saya cuma ngomong sama manajer saya bahwa saya nggak nyaman di kata-katain seperti itu. Can you do something? Kemudian manajer saya bela saya. It's okay to be different. It's okay to be true. Bahwa kamu nggak menjadi seperti mereka, bahwa kamu nggak ikut-ikutan mereka ngomong jorok, lalu kamu disingkirkan, kamu mungkin dikucilkan. It's okay. Itu pikul salib buat Tuhan. Kita berani ditolak karena nama Yesus. It's fine. Bahwa kamu harus berbeda dari teman-temanmu, bahwa waktu mungkin kita makan malam sama-sama teman-teman kita dan kemudian mereka bilang, dugem yuk, kita minum yuk gitu. Atau mereka bilang yuk kita mabuk yuk dan sebagainya. Kita gak ikut, gak usah merasa tertuduh. Mereka bilang ini kita ke kasino yuk dan kita gak mau. It's okay. It's okay to say no. Karena kita gak ngikutin prinsip dunia, kita ngikutin kebenaran dan firman Allah dan kita tahu apa yang berkenan sama Allah. Yesus mengajarkan kepada kita dalam firman Tuhan bahwa iman itu bukan apa yang kelihatan, tapi sebenarnya apa yang kita jalani dalam kehidupan. Di dalam Matius 23 ayat 25 dikatakan gini, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Ayat 28, demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Dengar baik, kita akan terjebak dalam kemunafikan ketika kita lebih mempedulikan apa yang kelihatan di depan orang daripada apa yang sebenarnya kita lakukan. Yesus mengecam para ahli Farisi dan ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang hafal Taurat. Mereka yang sering menghakimi Yesus dalam pengajarannya. Tetapi hidup mereka tidak jadi kesaksian. Ketika orang lebih hafal teori daripada menghidupi. Dan ketika mereka malah merasa benar dan sibuk menghakimi. Saya mau katakan ini. Hidup kita bukannya jadi teladan, tapi jadi batu sandungan. Yesus mengecam kemunafikan. Karena bukan apa yang tampak benar di depan orang yang penting, tapi bagaimana keadaan dalam hati kita. Ayat 28 berkata gini, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Apa artinya? Kalau kita terlihat hebat di depan orang, terlihat luar biasa, cool, tapi di dalam kita kotor, kita rusak. Berapa banyak orang yang pasang status di sosial media sekedar untuk public consumption. Mereka kelihatan mesra, kelihatan diberkati luar biasa. Tapi aslinya mereka banyak hutang. Aslinya mereka gak punya duit.
Aslinya rumah tangganya kacau balau. Rumah tangganya jauh dari kata rukun. Mereka sering ribut, sering pukul-pukulan, suami sering mabuk-mabukan. Tapi mereka pasang tampang selfie dengan wajah bahagia. Kita sering dengar pura-pura bahagia gitu. Public consumption doang, cuma untuk konsumsi publik. Mereka tampak bahagia. Apa artinya? Kalau rumah tangga mereka sendiri sebenarnya nggak bahagia. Udah kayak neraka. Apa artinya? Kelihatan hebat di depan orang. Makan di restoran ini, makan di restoran itu. Makan di kafe ini, makan di kafe itu. Tapi sebenarnya mereka ngutang. Bayar kartu kredit gak bisa, gesek terus. Kabur, gak bayar kartu kredit A, gak bayar kartu kredit B. Ada orang yang pakai nama saya sebagai penjamin hutang. Bayangin, saya dikejar-kejar sama orang-orang di WA. Saya blok aja semua. Lah waktu bank-bank ini meminjamkan uang, mereka nggak tanya sama saya, kenal nggak sama orang ini. Berapa banyak orang Kristen yang hidupnya nggak jadi kesaksian karena banyak hutang di mana-mana. Hati-hati menggunakan kartu kreditmu, bijaksanalah mengelola keuanganmu. Untuk apa kelihatan keren? Sorry, ada salah satu suku di Indonesia yang gini bilangnya gini, kere nggak apa-apa yang penting keren. Ngapain? Mendingan kita nggak usah show off, tapi kita bisa menikmati hidup kita. Justru kebanyakan orang-orang kaya yang benar-benar kaya itu nggak mau kelihatan. Justru orang yang kayanya biasa-biasa yang selalu mau memunculkan wajah gitu. Mau show off sama orang. Dengar, saya nggak pernah merasa minder ketika sekeliling saya pakai branded dari atas sampai bawah. I don't care. Ketika sekeliling saya mereka punya waktu buat mani-pedi, sedangkan saya nggak punya waktu dan bahkan nggak terlalu fokus ke situ. I don't care. Hidup kita nggak dinilai sama orang kan gitu. Hidup kita dinilainya sama Tuhan. Dan kalau sekedar menjaga penampilan supaya kita sopan, saya rasa dandan dan pakaian yang rapi sudah cukup. Nggak harus mewah. Buat apa kalau memang kita nggak mampu beli Chanel, beli Hermes, beli Burberry, lalu kita maksa, kita gesek kartu kredit. Lalu kita nggak sanggup bayar, kita ngirit, makan ngirit, sampai nggak bisa beli apa-apa, demi kita gaya. Apa gunanya? Sama orang tua pelit, makan ngirit-ngirit, yang penting branded. Buat apa? Lebih baik kita hidup sederhana, nggak usah sok-sok gaya depan orang, tapi kita nikmatin hidup kita. Mau makan apa bisa. Sama keluarga kita bisa bantu mereka. Saya nggak pernah tanding-tandingan sama orang. Peduli amat kamu mau pakai baju apa. Dengar baik. Kalau kita fokusnya sama apa yang kelihatan di depan orang, kita akan terjebak dalam kemunafikan. Karena Yesus ngajarin kita, yang paling penting tuh apa yang di dalam, bukan apa yang kelihatan di depan orang. Makanya kenapa iman sama kelakuan suka nggak sejalan? Karena isi dalamnya penuh tulang belulang. Dikatakan penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Dari luar tampaknya bersih, seperti kuburan di labur putih. Tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang dan penuh dengan berbagai kotoran. Buat apa? Kalau kita mau hidup kita baik, hati kita harus bersih. Kita akan jadi munafik kalau kita cuma berlagak baik. Amsal 4 ayat 23 bilang gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita mau hidup kita baik, hati kita harus dijaga. Hati kita harus bersih. Ayat 24 bilang gini, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ayat 26, tempuhlah jalan yang rata, hendaklah tetap segala jalanmu. Ayat 27, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kalau kita mau hati kita bersih, jaga kaki kita jangan menyimpang ke jalan yang jahat. Jauhkan mulut kita dari bibir yang dolak-dalik.
Kita harus mengerti bahwa hati kita menentukan hidup kita. Ingat, hidup orang itu ditentukan dari isi hatinya. Kalau kita mau hidup kita nggak munafik, kita harus jaga hati. Markus 7 ayat 20 berkata gini. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Ayat 21, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ayat 23, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini Yesus ngajarin kita. Kalau kita nggak mau jadi orang munafik, kita jangan cuma fokus sama apa yang kelihatan di luar. Jangan cuma fokus sama penampilan. Jangan cuma fokus sama public consumption, konsumsi publik di sosial media. Tapi kita harus jaga apa yang di dalam, yaitu di hati kita. Karena apa yang dari dalam hati itu yang menajiskan hidup kita. Karena dari dalam hati orang keluar segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Pakai jaga hati kita, kata firman Tuhan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Saya ingin bahas secara cepat. Apa sih yang membuat hati kita itu penuh dengan kejahatan dan berbagai tadi yang kita sebutkan barusan? Apa sih yang membuat hati kita bisa sekotor itu? Penuh dengan tulang belulang dan berbagai kotoran. Sehingga membuat hidup kita jadi orang munafik yang di luar sok kelihatan baik, padahal dalamnya penuh dengan kotoran. Jaga hatimu terhadap 3 hal ini. Secara cepat saya ingin bacakan. Yang pertama, dari keserakahan. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Hati kita harus dijaga dari keserakahan. Kita nggak boleh serakah. Orang yang serakah hatinya akan cemar. Mata hatinya dibutakan. Orang yang serakah dan cinta uang, itu kata firman Tuhan ini, akar segala kejahatan. Orang sampai bisa korupsi, nipu orang, bunuh orang, semua demi apa? Demi uang. Bayangkan, ketika kita mulai memanfaatkan orang untuk uang, memberdaya orang untuk uang, berarti kita cinta uang. Bagaimana kita nyunat hati kita supaya nggak cinta uang? Racun cinta uang tuh penawarnya satu, murah hatilah. Memberi, menabur, keluarkan, jangan disimpan. Orang yang kerjaannya cuma nyimpen duit, keracunan duit. Murah hatilah. Ketika rekeningmu membengkak, mulailah berdoa, tanya Tuhan. Tuhan, saya harus nabur kemana? Setiap kali terima harus ada yang diberi. Saya kalau ngasih anak-anak di asrama pakaian yang baru, sepatu yang baru, saya selalu bilang gini, ayo yang lama dikeluarkan. Jangan disimpan sampai lemari penuh, sampai harus beli lemari baru gitu. Ingat, orang kaya yang bodoh itu yang bilang gini, lumbungnya penuh sampai dia harus bangun lumbung yang lebih besar lagi. Gak ada salahnya jadi orang kaya, tapi ingat jangan serakah. Kita jangan sampai diracuni sama cinta uang. Gereja akan jadi keracunan uang ketika gereja ini gak punya misi, gak pernah memberi untuk pekerjaan Tuhan. Gereja ini kan nampung uang, tapi kalau gak disalurkan, gereja jadi cinta uang. Sama dengan kita. Kalau kita diberkati tapi gak tahu memberi, kita akan keracunan. Sukalah berbagi. Karena ada orang yang menebar harta luar biasa tuh gak pernah kekurangan, kata firman Tuhan. Dengar baik. Kalau Anda tidak mau hatimu keracunan, hatimu dipenuhi dengan keserakahan, kamu tidak boleh cinta uang. Kalau bukti kamu tidak cinta uang, kamu berani menabur. Yang kedua, apa yang membuat hati kita penuh kejahatan? Kepahitan. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan
dan yang mencemarkan banyak orang. Orang yang suka pahit sama orang lain. Dendam, benci, nyimpen amarah, kekecewaan dalam hatinya. Hatinya penuh dengan kepahitan dan kebencian. Dia itu biasanya tukang bikin rusuh, tukang bikin ribut. Dikatakan menimbulkan kerusuhan. Kemana-mana pergi bikin ribut. Ke gereja A bikin ribut, ke gereja B bikin ribut. Ke komunitas A bikin ribut, ke komunitas B bikin ribut. Kemanapun dia pergi, tukang bikin ribut. Menimbulkan kerusuhan. Kenapa? Karena orang yang terluka cenderung melukai orang lain. Perkataan firman Tuhan gini, Matius 15 ayat 18 bilang gini, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ucapan mulut kita meluapnya dari hati. Dengar baik, kalau hati kita pahit, kecenderungan apapun yang kita keluarkan dari mulut kita pasti menyakitkan orang lain. Pasti negatif. Orang niatnya baik, nangkapnya negatif. Gak ngomong, sekali ngomong nyelekit. Melukai orang-orang di sekitarnya. Itu orang-orang yang hatinya pahit. Selalu nyakitin orang dengan omongannya sendiri. Orang yang pahit pasti tukang bikin ribut, bikin rusuh, dan mencemarkan banyak orang. Orang yang pahit pasti suka jelek-jelekin orang. Pasti suka iri sama orang. Mencemarkan banyak orang tuh gini, orang yang pahit pasti akan membuat sekelilingnya jadi pahit juga. Orang yang sakit hati akan melahirkan generasi sakit hati. Barisan sakit hati biasanya berkumpul dengan orang-orang sakit hati. Apa yang terjadi? Kita mencemarkan banyak orang. Kalau kita tidak mau yang lahir dari hidup kita tuh kejahatan, bikin rusuh, iri hati, kedengkian, ayo jangan simpan kepahitan. Ampunilah orang-orang yang telah melukai kita. Nggak ada untungnya kita luka dan kita simpan luka. Karena hidup kita akan kita korbankan. Orang yang menyimpan kepahitan sedang mengorbankan dirinya sendiri. Mengorbankan masa depannya, kesehatannya. Nggak ada yang baik yang lahir dari kepahitan. Malah bikin penyakit diri sendiri. Ayo belajar ngampuni. Bermurah hatilah seperti Tuhan pun bermurah hati. Kenapa saya enggak nyimpan pahit sama orang? Saya sadar gini, saya aja bisa bikin salah. Siapa saya gitu? Mau nyimpan kesalahan orang. Sudahlah, ampuni aja. Seperti Tuhan ngampuni kita, demikian juga kita harus mengampuni orang lain. Kalau kita enggak mau dihakimi ya, kita jangan menghakimi orang lain. Seperti kita ingin Tuhan melupakan kesalahan kita, mari lupakan kesalahan orang lain. Kasih orang lain kesempatan. Jangan pernah hakimi orang atas kesalahan mereka di masa lalu, karena setiap orang itu bisa berubah. Tuhan kasih kita kesempatan, kenapa kita enggak? Ampuni kesalahan orang lain, jangan pernah simpan kepahitan. Kita yang rugi, enggak baik buat kita sendiri. Yang ketiga, apa yang membuat hati kita penuh dengan kejahatan? Yang ketiga, kesombongan. Saya ingin cerita tentang kesombongan Raja Uzia. Dalam 2 Tawarikh 26 ayat 16 dikatakan gini, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Perhatikan kata-kata ini. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Orang yang sombong, tinggi hati, pasti melakukan hal yang merusak. Ketika kita mulai sombong, kita tinggi hati, kita merasa kita hebat. Kita bisa karena kita hebat, bukan karena Tuhan lagi. Hati-hati, kita akan mulai merusak pekerjaan yang kita bangun. Kita akan mulai merusak hidup kita sendiri. Kita harus mengerti bahwa kita ada di mana kita ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Karena anugerah Tuhan, bukan karena fasilida, bukan karena kekuatan kita, bukan karena yes saya bisa, saya rajin, saya pintar, saya bangun pagi, nggak ada. Kalau Anda pernah ditanya, apa kunci kesuksesan Anda? Jawablah, anugerah Allah. Kita ada karena Dia. Amen. Orang yang tinggi hati, dia akan mulai melakukan hal yang merusak. Karena dia tidak hidup takut akan Allah. Dia mulai melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Orang yang tinggi hati akan direndah. Orang yang sombong itu, hidupnya itu
selalu merendahkan orang-orang di sekitarnya. Saya punya saudara yang kalau ketemu saya tuh selalu kata-katanya merendahkan. Satu kali lagi musim orang tuh diet pakai program 3 bulan dari salah satu produk ya, saya nggak sebut brandnya. Nah, biayanya tuh katanya 15 juta. Kebetulan waktu keluarga besar ini ngumpul, mereka lagi bahas itu. Karena kakak saya dan mama saya mau coba. Saudara yang selalu merendahkan saya ini langsung ngomong gini ke saya, "Yah, kalau kamu mah gak bisa belilah ya," gitu. Karena dia tahu saya sama suami hanya hamba Tuhan. Saya cuma tersenyum. Seringkali saya ketemu orang ini, dia kaya tapi sombong. Selalu merendahkan, kata-katanya selalu mengecilkan orang lain. Saya mau kasih tahu, kalau kita sombong, tanggung jawab kita tuh bukan sama orang, tapi sama Tuhan. Karena orang yang merendahkan kita, mereka gak tahu apa yang mereka buat sebenarnya. Saya sering bilang gini, cerita hidup orang belum selesai. Jangan suka menilai orang, kok dia sombong tapi kaya tuh. Kok sombong gak miskin-miskin tuh. Dari saya kecil sampai tuh seumur ini, orang ini sombong tapi kaya terus gitu. Hey, kisah hidup kita belum selesai. Kan kita masing-masing harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Allah. Jangan suka merendahkan orang lain. Firman Tuhan berkata, jangan memandang muka. Jangan beda-bedain orang. Miskin, kaya, putih, coklat, hitam. Jangan suka menghina orang. Amen. Kita harus bersyukur dengan keadaan kita hari ini. Kalau bukan karena Tuhan, kita ada di mana? Kita bisa karena anugerah. Amen. Saya ingin akhiri dengan ini. Hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah mengasihi Tuhan dengan hidup takut akan Dia dan mencintai firman-Nya. Biarlah firman-Nya itu jadi landasan pertimbangan dalam hati kita. Orang yang takut akan Tuhan akan menjauhi kejahatan. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Berdoa agar Anda hidup takut akan Tuhan, sehingga Anda menjauhi kejahatan, Anda menjauhi kesombongan, dan Anda menjauhi tingkah laku yang jahat, dan Anda menjauhi mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Saya berdoa setiap jemaat Impact Community Indonesia, setiap Anda yang mendengarkan firman Tuhan ini, Anda senantiasa hidup takut akan Tuhan, dan hidup mengasihi Tuhan, dan sungguh-sungguh berpegang teguh kepada firman-Nya. Amen. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh belajar merenung, menghidupi firman-Mu Tuhan, agar iman kami bertumbuh dan kami bukan hanya mendengar, tapi kami belajar menghidupi firman. Tolong kami Tuhan, supaya kami menjauhi keserakahan, kami menjaga hati kami dari kepahitan, dan menjaga hati kami dari kesombongan, supaya buah hidup kami adalah buah-buah yang baik, yang mempermuliakan Tuhan. Berdoa supaya hidup kami Tuhan boleh selaras dengan iman kami. Biarlah iman dan kelakuan kami boleh sejalan. Hidup kami boleh jadi kesaksian bagi nama Tuhan. Biarlah kemanapun kami pergi, kami boleh membawa keharuman pengenalan akan Kristus kemana-mana. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Stay safe. God bless you. Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap tak ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku ku sorak
bumi nyatakan, angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, Bagimu Tuhan Yesus. segala bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, segala bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kami percaya Tuhan Yesus paling dahsyat. Sekarang, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.